Dan nanti ketika dibangkitkan di dalam di hari kiamat ya. maka mereka akan dibangkitkan buta. Karena memang dia waktu di dunianya tidak mau tahu, dia nggak mau iya. tahu, dia tidak datang hidayah, Iya. Maka kata Allah di ayat selanjutnya mereka mengatakan, ya Allah, dulu kan kami tidak buta. Kok sekarang jadi buta? Kok sekarang jadi buta? Jadi ya, dari wahyu orang mengenal Allah, dari yang dia observasikan dia mengenal Allah, dari fitrah kita mencari ya Allah. Kemudian yang lainnya adalah dari interaksi kita, kita oh ini ada orang berhijab, ini ada seorang muslim, dan tentu yang lain nanti ada dari syiar agama Allah, misalnya dari azan, dari orang mengaji ya. Jadi mustahil orang mengatakan aku tidak dapat hidayah. Sejatinya hidayah datang silih berganti, mereka menolaknya dengan terus. Oh iya, sebenarnya hidayah itu datang, cuman tidak disambut. Maka kita katakan ketika orang tidak mau salat dengan mengatakan tapi hidayah belum datang, ini kemunafikan sejatinya. Atau mungkin nanti aja kalau udah tua. Nah, masalah dari perkataan itu siapa yang menyangka umur kita. Iya, siapa yang tahu umur? Iya. Karena kematian tidak harus tua. Ini aku rekam. Ya, kematian tidak harus sakit. Iya. Kematian tidak harus umur. Iya, benar. Udah ada catatan. Kita sedang bicara sekarang, bisa jadi semenit depan, ya, anak yang Allah ambil langsung ambil. Berapa sering kita lihat? Berapa banyak para ulama yang sedang memberikan kajian, dalam khutbah, dalam rukuk, dalam sujud, dalam sajdah, ya, dalam majelis ilmu. Tapi itu kebaikan, wallahual adzim. Kalau Allah kebaikan itu datang, kita sekarang kita minta sama Allah pulang sekarang ya Allah. Dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, dan tidak pernah menyebutkan Allah. Tapi bayangkan orang-orang yang berada dalam keadaan demikian, dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi hidayah selalu datang. Allah itu sifat asalnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih lagi punya enggak. Allah itu menciptakan kebaikan dunia ini dengan surga dan seterusnya buat seluruh insan. Jadi Allah tidak pernah ingin ada satu nyawa atau roh pun dalam jahannam. Wallahual adzim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita semua dalam hadis yang sahih bahwa nanti penghuni surga yang terakhir, hadisnya panjang banget tapi ini keren banget. Ini orang ketika di dalam surga, di dalam neraka, dia bilang, ya Allah, berikan aku agak jauh dikit dari api ini, tepat padahal dia sedang dibakar. Maka dia bilang, dijauhkan oleh Allah, ini orang terakhir yang beriman yang keluar daripada jahannam. Kemudian Allah berikan dia itu, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku diberikan jarak daripada api jahannam, maka aku nggak akan minta apa-apa lagi. Dikasih sama Allah. Kemudian dia melihat orang yang nikmatnya terlempar dari jahannam, walaupun dalam keadaan terbakar, tapi sudah terlempar. Dia mengatakan, ya Allah, kasih aku itu ya Allah, terlempar. Tapi jangan minta apa-apa lagi, kata Allah Rabbul Alamin. Dia bilang, ya Allah, aku nggak akan minta apa-apa lagi. Jadi diselamatkan dari jahanam. Terus kemudian dia mengatakan, panjang hadisnya, ya Allah, aku lihat di situ ada pohon, banyak pohon. Aku di bawah pohon aja ya Allah. Ya Allah. Dan Allah kabulkan, kata Allah jangan minta apa-apa lagi. Tapi Allah demi Allah paham dia akan minta terus dan terus. Karena ketika dia di bawah pohon ini, dia lihat di depan itu pintu surga, penuh dengan kenikmatan. Maka ya Allah, aku boleh nggak ya Allah dapatkan depan pintu surga itu aja ya Allah. Aku nggak minta masuk ya Allah. Dikabulkan juga? Allah kabulkan. Insyaallah. Ya. Sampailah dia di depan pintu surga, dia lihat banyaknya orang yang masuk, dia bilang ya Allah, aku dikasih masuk ya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lihat orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta dan minta terus, dan Allah Rabbul Alamin terus dan terus memberi. Itulah sifat dasar Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. 140 surat di dalam Quran, seluruhnya dikecualikan At-Taubah bermulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu, jangan putus asa. Iya. Mohon kepada Allah, apapun keadaannya, bagaimanapun peristiwanya, kita memohon terus kepada Allah, bergantung terus
tanpa Terima kasih ya Allah ketemu. Maka ketika dia bilang sama Allah, ya Allah, izinkan aku masuk dalam surga itu. Kata Allah melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah pun mengabulkan dan mengatakan kepada dia, ya, buatmu amthaluhu dunya, sebagaimana besarnya dunia. Terus dikoreksi, ditambahkan oleh Nabi SAW, wa asra dunya, 10 kali dunia ini besarnya buat orang terakhir yang masuk dalam surga. Orang terakhir. Orang itu tertegun dan berkata, ya Allah, engkau mengejekku ya Allah. Maksudnya aku seorang pendosa, gak mungkin aku orang terakhir. Begitu banyak orang yang telah masuk. Kata Nabi SAW, Allah Rabbul Alamin mengatakan, bukan. Sesungguhnya surga terkecil buat penghuni terakhir itu asyarat dunia, 10 kali besarnya dunia. Padahal itu yang terkecil. Terkecil, terakhir, dan orang terhina. Iya. Kalau orang punya satu Jakarta nih, satu Jakarta Selatan, Berarti hari ini sedosa manusia apapun bangga dengan kekayaannya, ya Pak? iya. Ya, katakanlah orang paling kaya hari Iya. ini punya 300 miliar dolar, 450 ya. Nah, kalau bahasa kita ambillah 1000 triliun gitu ya, atau 3000 ya. Berarti 3000 gini triliun ya, itu saya nggak bisa beli Jakarta, Bu. maaf saya potong nih. Nah. Saya kadang penasaran. Berarti orang sedosa apapun tetap dapat ampunan. Wallah sah, sedosa apapun. Allah yang janjikan. Nanti mama pulang baca Quran, Iya. lihat surat Az-Zumar Az-Zumar. 53, ya. 53, Oke. 54, 55. 53 kata Allah, kalau Allah Ta'ala ya. Ntar lagi lupa nih, inna Allah yaghfiru dzunuba. Gimana depannya? Inna Allah yaghfiru dzunuban jami'a. Kan itu ya? Semuanya ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuban jami'a. Kata Allah Rabbul Alamin, ya, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Melampaui batas. Qul ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Qul ya ibadi alladzina asrafu, melampaui, orang israf. Nah, asrafu ala anfusina, batas-batas apapun itu, membunuhkah itu, ya, zinakah itu, merampok, mencuri, urusan Allah dia zalimi, ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian pernah putus asa atas rahmat Allah. Oh, Inna gitu Allah ya. yaghfiru, sungguhnya Allah itu mengampunkan. Allah yaghfiru dzunuban, seluruh dosa-dosa, jami'an keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nanti di ayat 54, 55 di situ Allah menjelaskan Bunda bahwa Yang di Azumar itu. Az-Zumar 53. Iya, iya. Allah menjelaskan bahwa Allah akan terima taubat kita kalau kita kembali Betul-betul tobat mungkin ya. Iya, jadi itu Iya. satu Rahmat Alhamdulillah. Allah ini mah luar biasa ya. Mama sering dengar cerita bagaimana Fir'aun laknatullah. Iya. Gak ada insan, tidak ada insan past, present, and future yang udah sekarang sampai depan lebih parah daripada Fir'aun. Setuju? Iya. Karena Fir'aun ini bukan hanya zalim, bukan hanya zindik pendosa, Iya. tapi mengaku mengklaim sebagai Jelaan, Allah. iya betul. Ya, dia Iya. mengaku wa anna rabbakumul a'la. Ketika dia tenggelam di laut merah itu, Jibril alaihissalam, ya hadisnya sahih ini, berkata kepada Allah, ya Allah, kalau dia sekarang bertaubat nih ya Allah, engkau ampunkan tidak? Kata Allah, aku ampunkan. Jibril alaihissalam, malaikat yang tidak punya hawa nafsu, tapi seorang makhluk sebagaimana Jibril alaihissalam yang tidak punya hawa nafsu pun mah udah sangat kesal melihat kelakuan itu. Maka di dalam mulutnya Fir'aun itu disumpal oleh Jibril alaihissalam dengan tanah dan pasir agar dia tidak bisa bertobat. Agar tidak bisa bertobat malahan. Tidak. Oh, Karena- karena tobatnya pun nggak diterima mungkin ya. Nggak diterima kata Allah. Oh, diterima. Kalau dia bertobat ya Jibril, Iya. aku terima kata Allah. Oh. Setelah semua itu, Iya, iya, iya. setelah seluruh kerusakan yang Iya, dilakukan, iya. Oh, terus ya Masya kita Allah. katakan, ya Allah, aku beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tidak mempersekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bukan Fir'aun ya Allah.
Ya Allah, aku tidak pernah berkata aku Tuhan. Maka fa'fu anni ya Allah. Maka doa yang hari ini kita Ramadan yang mama harus selalu minta sama Allah di sujud, di dalam Iya. tasyahud. Iya. Allahumma innaka afun. Udah apa doa itu? Allahumma Allahumma innaka afun innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni. fa'fu anni. Kirim ke bawah doa itu. Kirim. Ya, itu doa riwayat daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku sallallahu alaihi wasallam ketika aku mendapati diriku di malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang aku minta? Oh. Itu doanya. Allahumma Iya. innaka afun. Teh kirim teh. Iya, Mak. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkaulah sejatinya ampunan itu engkau ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, dan engkau cinta untuk mengampuni ya Allah. Fa'fu anni, maka ampunkanlah. Jadi kita nggak minta macam-macam. Jadi hari ini banyak yang kita pinta, banyak hajat kita mah. Maka kalau Allah telah ampunkan kita, Aku dapat maka tausiah yang luar lain, biasa teh. urusan lain pun yang mama nggak minta, Allah akan kabulkan. ijabah kalau ampunan telah Allah berikan. Ya Allah, semoga saya ketemu hari ini membawa kebaikan, keberkahan. Kami mohonkan doanya mah. Ya Mama, Allah, Mama doain. nomor yang mana, Mak? Aku Yang aku handphonenya 0813 8345 8310. Dan